Apa kabar nih Sobat UT dimanapun Kuti berada. Senang sekali saya Audrey Chandra menemani Anda di podcast informasi Universitas Terbuka Bandar Lampung. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol, tapi hari ini agak berbeda nih. Biasanya kan kita ngobrolin tentang perkuliahan. Hari ini ada bintang tamu spesial, narasumber spesial yang akan datang, yaitu mahasiswa berprestasi Universitas Terbuka Lampung. Karena kan memang perkuliahannya online ya, tapi itu tidak membatasi mahasiswa UT untuk berprestasi baik di bidang akademik ataupun non-akademik. Seperti yang datang pada hari ini, ada teman kita atau mahasiswa UT, Dandi Muhammad Irzani, mahasiswa program studi ilmu hukum UT Lampung yang berhasil meraih gelar juara 2 Duta Bahasa Provinsi Lampung dan Duta Mas Provinsi Lampung. Makanya tadi saya pembukaannya dengan bahasa Lampung, deg-degan sedikit sebenarnya. Tapi langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Dandi. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Senang rasanya setelah dilantik menjadi Duta Emas dan Duta Bahasa? Alhamdulillah masih gak percaya ya? Masih unbelievable gitu rasanya. Tapi senang banget loh Audrey ditemenin sama mahasiswa berprestasi UT Lampung. Ada Kak Dandi di sini yang tentunya pasti lebih banyak lagi mahasiswa berprestasi lainnya. Tapi Kak Dandi beruntung nih, Audrey juga beruntung, ini such an honor gitu bisa datang ada di sini. Tapi sebelumnya boleh sapa-sapa dulu Sobat UT dimanapun Sobat UT berada. Halo Sobat UT, khususnya juga di Bandar Lampung dan juga seluruh UPBJJ atau di Salut ya. Tiap kabupatennya begitu semangat mengikuti kuliah. Sekarang sepertinya sudah di tugas kedua ya. Ketiga. Oke. Kalau sekarang tugas ketiga. Oke, jadi tetap semangat ya. Kejar nilainya terus. Sebentar lagi ujian. Gitu ya. Tapi kayaknya udah nggak ujian lagi ya. Alhamdulillah. Sudah lulus ya? Sudah lulus. Wah, luar biasa banget. Sayang nih. Sebenarnya nggak sayang ya, karena memang lulusan UT juga luar biasa nih. Tapi kalau boleh tahu, boleh dijelaskan dulu aktivitasnya sekarang apa? Terus tadi kan sudah yudisium berarti ya. Berarti udah di semester akhir, tinggal nunggu kelulusan. Aktivitasnya gimana nih selain jadi Duta Bahasa? Aku aktivitas sehari-hari bekerja sebagai ASN di Kementerian Hukum dan HAM, di Lapas Narkotika kelas 2 Bandar Lampung. Itu tepatnya di Waihui. Begitu. Jadi saya sudah kisaran 6 tahun. Udah 6 tahun ya. Luar biasa. Terus memilih jadi mahasiswa UT Lampung gitu. Tapi memang fleksibel kan kuliah sambil kerja ya. Sekalian promosi dikit-dikit Sobat UT ya. Nah, tapi Kak Dandi boleh dong, kan kerja juga gitu ya, terus kuliah juga, kok bisa tuh kepikiran mau ikut ajang pageant Duta Bahasa? Gimana sih awal ceritanya? Oke, mulai dari awal banget ya. Dari awal ngisi formulir gitu ya. Jadi, boleh, gimana ceritanya? Waktu Januari selesai dari ujian, itu setelah pengumuman nilai, aku rasa sudah selesai nih kuliah. Nah, aku ketika scroll IG, aku lihat ada poster pemilihan Duta Bahasa itu kan. Gitu, Aku kan orangnya selalu ingin produktif. Gitu. Nggak mau kosong. Iya. Jadi aku daftar nggak ya? Daftar gitu, masih awalnya kayak ragu-ragu. Menarik nih. Terus aku pikir, tapi aku sudah lulus. Pikir selanjutnya apa nih? Ya sudah, aku daftarlah ini. Dan daftarnya juga di hari-hari terakhir. Hari terakhir banget. Jadi, hari terakhir terus jadi itu kan kita langsung masukin aja borang pendaftaran itu. Kita persiapkan dulu untuk CV, data diri dan lain-lainnya seperti itu. Jadi alhamdulillah selama 2 hari persiapannya juga bisa rampung. 2 hari loh persiapannya ya. 2 hari itu mengantarkan Kak Dandi ini menjadi juara 2 gitu. Mungkin kalau 1 hari juga bisa gitu ya. Tapi ibaratnya kayak masih kurang nih aktivitas gue gitu, masih kurang nih udah bekerja, udah karena kuliahnya juga udah selesai ya. Dari Januari 2024. Iya. Gitu. Berarti tahapan seleksinya gimana tuh pada saat Duta Bahasa itu? Jadi beberapa itu yang pertama ya, itu seleksi berkas. Yang kedua tuh kita menunggu pengumuman. Selanjutnya ada yang namanya tes UKBI. Tes UKBI, Tes UKBI itu uji kemahiran berbahasa Indonesia. Oke. Jadi UKBI itu produknya dari kantor bahasa.
bisa dibilang seperti TOEFL-nya bahasa Inggris. Oh gitu, Jadi, tapi ini lebih ke bahasa Indonesia. Iya, benar. Oke. Jadi itu mungkin harus kita publikasikan lagi soal itu biar yang lainnya pada tahu juga. Oh gitu. Selanjutnya setelah tes UKBI, kita masih di bulan Februari juga, itu sudah masuk seperti prakarantina seperti itu. Oke. Jadi kita sudah dikumpulkan berapa ratus besar. Berapa ratus besar? Itu masih 200, itu tuh untuk tes uji kemahiran dan bakat. Oh, kemahiran bahasa itu dan juga bakatnya itu Iya. ya. Oke. Itu jadi yang setelah UKBI kita lanjut lagi tes bahasa, itu kita masuk di ruangan kita. Itu yang pertama itu kita dibagi satu kelompok itu 3 orang. Jadi kita menghadapi beberapa juri, ada juri bahasa Indonesia, bahasa Lampung dan bahasa Inggris. Jadi kita diberi beberapa pertanyaan mengenai beberapa kebahasaan tersebut. Oke. Dari situ dilanjut lagi dengan tes uji bakat seperti itu. Penampilan bakat kita diberi, seluruh kontestan tuh diberi 1 menit untuk menunjukkan bakat. 1 menit. 1 menit. Cukup gak itu ya 1 menit? Bakatnya waktu itu apa yang ditampilkan? Aku lebih ke menunjukkan portofolio. Oh gitu. Jadi aku menjelaskan di tahun-tahun sebelumnya Apa kegiatannya? iya kegiatan dan sudah pernah buat seperti itu. Oh kayak gitu untuk bakatnya. Padahal kalau misalnya nyanyi bisa disuruh nyanyi gitu maksudnya. Lanjut gimana habis itu tahapan seleksinya setelah menunjukkan bakat? Selanjutnya masuk di diskusi terpumpun dan psikotes. Oh ada psikotes juga. Ada psikotesnya. Jadi disaring lagi dari yang tes bakat dan tes bahasa, masuk di diskusi. Di diskusi itu tuh kita sudah diberikan kelompok. Oh, itu sudah gitu. masuk 100 besar. Nah, di 100 besar itu kita waktunya itu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan penuh itu kita dituntut untuk membuat produk. Oh, membuat produk seperti program yang akan Program dan dilakukan produk, gitu iya. ya. Jadi dari 100 kami dibagi sebanyak 14 kelompok. Jadi dari 14 kelompok ini ya semuanya berpacu untuk yang melakukan yang terbaik begitu, kayak betul. punya gagasan, punya inovasi, punya ide dalam bagaimana sih mereka mendapatkan topik A, B, C, tapi mereka juga membahas dan juga memproduksi suatu produk dan bahasan tentang bahasan itu sendiri. Oke, gitu. gitu. Setelah itu masih panjang nggak tahapannya sampai terpilih jadi duta bahasa? Yang tahapan yang paling panjang ya yang barusan tadi. Oh itu. Jadi itu yang sudah masuk di program itu semifinal. ya? Sebulan penuh kita kan sebagai kerja kelompok ya. Jadi dari waktu pun banyak yang berbeda dari anggota kelompok masing-masing. Dan juga banyak ada kegiatan-kegiatan yang harus kita ikuti dari kantor bahasa dan juga memang kegiatan yang sudah ada seperti itu. Iya. Jadi yaitu kembali lagi ke manajemen waktu masing-masing, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik seperti itu. Dan membuat rancangan program yang baik ya Iya. untuk kemajuan bahasa, apalagi di Provinsi Lampung ya, kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya ngomongin tentang program, kan itu dibuat secara kelompok gitu ya. Nah, tapi boleh dong Audrey nanya tentang program atau visi misi yang waktu itu disampaikan. Oke. Untuk duta bahasa, masih ingat nggak nih? Masih ya. Baru berapa minggu ya. Apa itu? Jadi ketika kami sudah menjadi finalis, kami dituntut untuk memiliki satu krida. Jadi proyek ini istilahnya adalah krida. Krida ini apa yang harus kita laksanakan setelah terpilih atau dinobatkan sebagai duta bahasa. Seperti itu. Kalau saya itu akan membuat suatu permainan kartu bernama kuis kata bahasa. Kuis kata bahasa, wah, interesting. Jadi dia itu tuh kartu permainan yang bisa dimainkan dengan 3-6 pemain, butuh 1 puara juga. Jadi itu tuh untuk tujuannya untuk menyosialisasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, bahasa Indonesia dengan cara ya. yang seru dan interaktif. Oh, gitu. Jadi mungkin kayak main ini ya, truth or dare atau Uno gitu, tapi bedanya gitu ya. Lebih ke family 100. Oh, family 100. Jadi ada permainan, ada poin, kalau salah kurang, kalau benar dapat poin. Oke. Nanti kita boleh coba. Aduh, boleh coba ya. Aduh, pengen juga deh kalau misalnya memang udah ada kartunya, nanti kita. Tapi takut nilainya kecil nanti. Ternyata kata bahasanya kurang nih. Nah, sekarang
setelah melalui proses dari bulan Januari, pendaftaran yang mepet, terus karantina dan lain-lain, gimana sih rasanya? Alhamdulillah menjadi juara 2 ya. Apa sih sebutannya, runner up atau juara 2? Pemenang 2. Pemenang 2. Gimana tuh rasanya? Alhamdulillah ya, bersyukur yang pertama, karena dibalik dari pemenang 2 ini yang apa yang rezeki yang didapat ini, perjuangannya juga memang benar-benar apa ya, bisa dibilang banyak ini ya, ekstra tenaga juga, mengorbankan waktu, pengorbanannya juga banyak. Iya, betul. Lagi dari kerja, dari semuanya lah, apalagi kan dari tiap babak itu punya kesulitan masing-masing. Betul. Dari yang kerida kita melaksanakan di bulan puasa, terus itu juga fisik yang makin menurun. Oh, bulan puasa. Bulan puasa hampir batal ya. Hampir 100% di bulan puasa. Gitu. Setelahnya masuk final, karantina dan lain-lainnya. Terus itu juga aku juga ada beberapa tugas dari kantor yang tidak bisa ditinggal. Jadi aku sempat meninggalkan kompetisi selama seminggu seperti gitu. itu. Jadi ya masih ngerasa nggak nyangka juga sih, Gen. Alhamdulillah juri dan juga seluruh panitia dan pihak yang terlibat masih mempercayai saya seperti itu. Dan ibaratnya perjuangannya membuahkan hasil ya, luar biasa loh. Ini sebenarnya mungkin Sobat UT dan beberapa viewers ini masih awam nih, Duta Bahasa tuh apa sih gitu. Sebenarnya peranannya apa sih? Mungkin yang tahu itu ajang Muli Mahanai gitu ya kalau di Lampung ya. Nah, Duta Bahasa ini apa dan perannya apa aja, mungkin nanti kita bahas ya. Tapi Sobat UT jangan kemana-mana, tetap di podcast Informasi Universitas Terbuka Lampung. Sobat UT, kembali lagi di podcast Informasi Universitas Terbuka Lampung. Nah, masih bersama narasumber yang berprestasi nih, mahasiswa UT, ada Kak Dandi. Halo Kak, masih aman kan? Masih aman ya? Soalnya suaranya agak serak nih. Banyak pidato ya? Banyak berbahasa mungkin. Ini masih seru ngobrolin tentang Duta Bahasa yang mungkin Sobat UT tuh baru tahu nih, oh ternyata ada Duta Bahasa ya di Provinsi Lampung. Mau ikut juga gimana caranya, nanti bakal kita obrolin lagi. Tapi mungkin yang tadi sempat terputus, apa aja sih peran Duta Bahasa di Provinsi Lampung gitu? Karena mungkin taunya tuh yang tadi mungkin cuma Muli Mahanai atau Duta Narkoba, kan jelas nih narkoba. Kalau Duta Bahasa gimana nih Kak Dandi? Oke, jadi peran dari Duta Bahasa ini, kami setelah dilantik sebagai Duta Bahasa Provinsi Lampung, kami sebagai mitra dari kantor bahasa. Oke. Mitra dari kantor bahasa sendiri untuk menyosialisasikan dan juga menjunjung tinggi nilai Trigatra Bangun Bahasa. Oh gitu. Nah, Trigatra Bangun Bahasa ini adalah satu, itu utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Yang ketiga, kuasai bahasa asing. Oh, berarti relate semua ya, bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asing. Jadi kita Duta Bahasa juga tidak fokus hanya di bahasa daerah saja atau di bahasa Indonesia saja, tapi semuanya. Semuanya gitu. Berarti sebagai brand ambassador gitu. Bisa dibilang seperti itu. Dan mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan lain dari Duta Bahasa itu sendiri ya? Banyak sekali sih. Oke. Mungkin ada lagi nggak selain itu, perannya apa aja dalam kegiatan Duta Bahasanya atau kegiatan-kegiatan lainnya? Selain itu kita juga banyak melakukan sosialisasi yang pasti tentang beberapa kesastraan, literasi, dan juga dunia-dunia kebahasaan di Provinsi Lampung, dan juga turut menyukseskan masyarakat berbahasa Indonesia yang baik dan benar juga. Betul. Dan kurangnya sekarang kan banyak anak muda yang pakai bahasa-bahasa Jaksel. Oh, which is literally campur-campur. Aku capek banget gitu. Nah, seharusnya kan kalau mau pakai bahasa Indonesia harus dengan yang padanan bahasa yang benar. Betul. Kalau mau memakai bahasa Inggris pun tidak apa-apa. Seperti itu, asal jangan dicampur kode seperti itu. Iya, gitu. Kita ya itu salah satu fokus dari kita juga. Oh, gitu. Dan juga kami melakukan banyak tugas dari kantor bahasa. Karena
kantor bahasa ini banyak sekali program-programnya. Dan yang terdekatnya ada yang namanya Sebastra. Sebastra. Sebastra itu adalah lomba sastra untuk mahasiswa dan juga pelajar. Wah, tuh berarti ini dalam Sobat Uti bisa ikut ya kalau misalnya nanti? boleh diperpanjang juga ya. loh. Oh, udah dibuka? Sudah dibuka. Wah, ini sebenarnya bisa nih kita ngobrol-ngobrol tentang Sebastra tadi ya. Ada lomba Program-programnya banyak banget. pidato dan lain-lainnya. Oh gitu. Wah, berarti ini yang mungkin nggak diketahui sama saya terutama dan juga sobat-sobat UT lainnya. Ternyata program dari kantor bahasa dan juga duta bahasa sebagai ambasadornya itu banyak banget. Terutama tentang bahasa itu sendiri. Makanya tadi Audrey itu openingnya pakai bahasa Lampung nih. Walaupun nggak jago-jago amat belajar dari Kak Dandi. Keren. Nanti kita belajar lagi ya padanan bahasa yang benar ya. Nah, kalau itu kan ini baru seminggu ya dilantik berarti ya? Sekitar seminggu atau berapa? 3 hari. Hah? Baru 3 hari. 4 hari malahan belum ada seminggu ya? Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Rabu, 5 hari ternyata. Nah, 5 hari ini pasti mungkin kedepannya sudah ada aktivitas yang akan dijalani nantinya. Apakah harus mewakili Provinsi Lampung atau lainnya? Oh, tetapi selain sebagai duta bahasa juga sebagai duta emas. Aktivitas kedepannya apa nih? Aktivitas yang akan datang? Alhamdulillah ya untuk tahun ini dipercaya sebagai duta emas. Kami betul. sebagai juara 2, saya dan pasangan saya. Betul. Itu adalah sebuah ajang baru yang diinisiasi oleh Pegadaian. Anak cabang dari Pegadaian itu G24. Oke. Jadi mereka berfokus untuk meningkatkan literasi dan juga pengetahuan khususnya anak muda tentang betapa pentingnya investasi di emas seperti itu. Gitu ya. Oke, itu untuk yang duta emas tadi ya. Wah, ini udah duta emas, kerja juga, kuliah alhamdulillah udah selesai ya. Terus itu duta bahasa juga aktivitasnya banyak banget ya. Tapi untuk duta emas dan duta bahasa apakah nanti dikirim ke pusat atau bertanding lagi gimana tuh? Kalau untuk duta emas yang ini rananya satu Sumbangsel. Oh, gitu Sumbangsel. Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Babel dan Lampung. Oh, berarti mewakili mewakili duta emas di Sumbangsel gitu? Iya, masih berkompetisinya satu Sumbangsel. Satu Sumbangsel gitu. Oh, berarti bukan ke pusat, maksudnya bukan ke Jakarta tapi di Sumbangsel ya? Masih. Wah, deg-degan nggak tuh? Deg-degan juga ya? Persiapkan juga. Maksudnya ada insight-insight baru tentang emas juga yang perlu dipelajarin ya. Luar biasa banget nih. Ini yang tadi saya bilang kalau Kak Dandi ini kuliah ya udah selesai alhamdulillah, udah tinggal ngurus-ngurus aja. Kerja kan 24 kali 5 tuh, bener maksudnya 5 hari dalam 1 minggu, bener ya? Pokoknya kerja juga. Sekarang duta bahasa juga, duta emas juga. Aktivitasnya gimana tuh cara handle-nya atau manage-nya? Karena mungkin belum aktif ya. Jadi aku prioritas di pekerjaan dulu. Dan alhamdulillah aku sudah bilang juga ke kepala kantor, Bapak. Bapak nonton ya Pak nih? Iya. Jadi ya? aku sudah beritahu bahwa selanjutnya bakal dikirim lagi dan alhamdulillah beliau mengizinkan dan juga mendukung. Tapi satu syarat, tidak mengganggu pekerjaan kantor. Betul. Atau kirain satu syarat tidak mengganggu pekerjaan juga harus menang ya gitu. Amin, itu rezeki. Itu juga rezeki ya, luar biasa banget. Tapi mungkin kita flashback sedikit waktu belum pageant gini ya, bukan belum duta bahasa nih ya. Pada saat itu kan bekerja dan berkuliah. Ini mungkin relate ke perkuliahannya ya. Waktu itu berkuliahnya memang hukum, tapi untuk duta bahasa ini kan lebih ke bahasa gitu. Emang waktu itu pikirannya, tapi kan ini nggak relate nih sama gelar saya, pekerjaan saya, dan juga gelar duta bahasanya. Itu gimana tuh? Apa jalanin aja atau gimana? Lebih ke tujuan daftar di duta bahasa ini. Jujur aku dulu itu di teman-teman tongkronganku, itu aku tuh kalau ngomong tuh bahasanya jaksel banget. Wah, itu sampai disinggung di grup yang kamu pakai bahasa yang pokoknya dulu kan biasa aja sih gitu. Iya, mereka sampai kesel melihatnya. Oh, dari situ terus tuh aku harus belajar juga dong bagaimana tatanan bahasa yang baik seperti itu, dan alhamdulillah ya bisa belajar banyak juga selama mengikuti kompetisi ini. Dan jadi, karantina dan lain-lain ya. Dari sini juga
ya menjadi pribadi yang lebih baik lah. Oh, luar biasa. Walaupun sebenarnya kalau di-relate-relatein ya hukum ke bahasa itu mungkin lebih ke penyampaiannya atau bagaimana gitu ya. Tapi memang lebih ke pribadi ya jadinya ya, bisa membenarkan tatanan bahasa yang digunakan dan lain-lain, juga spread information ke orang-orang. Ini jaksel banget nih, spread information tuh. jadi malu di depan duta bahasa nih. Tapi luar biasa banget, ternyata memang Sobat UT banyak mahasiswa Universitas Terbuka yang berprestasi, salah satunya Kak Dandi. Kita tunggu prestasi-prestasi lainnya. Dan ini juga kemarin waktu di Ajang itu ketemu sama alumni-alumni UT yang lain ya. Banyak juga ya ternyata banyak. Ya. Kakak tingkat apa sih berarti, kakak asuh apa gimana? Lebih ke senior juga. Mereka tidak mau dipanggil senior. Ya bisa dibilang senior lah. Di tahun 2023 ada Yogi, juaranya tahun lalu. Yogi, lain kali main kesini ya Kak Yogi ya. Kita bareng kesini. Boleh. Terus ada Yolanda juga yang lanjut di UT juga. Lanjut itu yang juara juga 2022. Kabarnya juga waktu itu di pusat juga juara ya, di Ajang pusatnya. Keren luar biasa. Kita tunggu main kesini ya. Ini prestasi-prestasinya juga kita tunggu semua Sobat UT yang lainnya selain Kak Dandi. Tapi untuk Kak Dandi nih khusus yang diundang kesini hari ini, boleh dong kasih motivasi atau ya gimana teman-teman atau Sobat UT di rumah biar bisa meraih juga prestasi akademik ataupun non-akademik. Boleh dong disapa-sapa Sobat UT. Oke, jadi buat teman-teman mahasiswa UT dimanapun berada, khususnya di Lampung, aku mau kasih beberapa saran. Memang kuliah di UT itu berat, tugasnya banyak, tapi insya Allah kalian bisa jika mempunyai manajemen waktu yang baik, kalian juga bisa mencapai hal-hal lainnya di luar sana. Karena dulu aku juga mempunyai pekerjaan, harus juga menyelesaikan perkuliahan di UT dan juga banyak tugas-tugas yang menghantam, bisa dibilang seperti itu. Jadi apalagi banyak mahasiswa UT ini mempunyai latar belakang yang berbeda. Banyak yang mempunyai waktu yang luang atau nyambi-nyambi sedang bekerja juga. Seperti itu. Bagi teman-teman yang masih muda, khususnya yang umurnya masih belasan atau maba-maba, boleh banget untuk ikut pemilihan duta bahasa untuk tahun depan. Insya Allah banyak juga manfaat yang kalian dapatkan di sana, di situ. Dan juga jika kalian memungkinkan juga untuk mengikuti atau misalnya menjadi mahasiswa yang produktif, juga boleh banget untuk mengikuti banyak organisasi di luar. Organisasi di UT juga banyak kan Kak? Betul. Gitu. Jadi kuncinya di manajemen waktu masing-masing. Betul, manajemen waktu yang disusun dengan rapi nih, kayak Kak Dandi nih, luar biasa banget. Jadi semoga teman-teman atau Sobat UT di rumah termotivasi selain, kayaknya bisa deh nanti tahun depan jadi duta bahasa atau prestasi-prestasi lainnya juga boleh ya. Kalau misalkan mau follow Instagram, mau tahu aktivitasnya di mana tuh? Boleh, Instagram aku di @irzani_dandi. Aku juga bingung tadi. Irzani Dandi ya. Oke, nanti ada di bawah situ ya pokoknya ya, seperti ya. Itu boleh di-follow biar tahu aktivitas dari Kak Dandi dan juga tahu nih aktivitas dari duta bahasa itu apa aja. Pokoknya di-follow, diikutin semuanya ya. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Dandi sudah sharing-sharing. Atau ada lagi yang mau disampaikan ke Sobat UT di rumah? Sudah ya, oke. Tapi aku nggak mau udahan rasanya. Tapi sayang banget memang harus udahan. Sekali lagi terima kasih sudah berkunjung. Boleh nanti berkunjung dengan rame-rame teman-temannya alumni UT yang lain ya. Sobat UT tuh dengerin kata Kak Dandi. Walaupun banyak tugas menghantam, walaupun kuliah sambil bekerja dan lain-lain, tenang, masih bisa berprestasi sebagai mahasiswa UT, terutama di bidang akademik, non-akademik, dan lain-lain. Asal kuncinya adalah manajemen waktu, ditambahin dari Audrey, disiplin, dan juga rajin cari info. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan podcastin hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Kalau misalkan kamu punya ide kira-kira bahas apa lagi ya, atau bintang tamu siapa yang boleh diundang ya. Audrey pamit. Dadah, sampai jumpa di podcastin selanjutnya. Terima kasih Kak Dandi.